Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research, ya. Salah satu dari mata kuliah yang menjadi mata kuliah pilihan pada program Permata Sakti, ya. Jadi hari ini merupakan uh, pertemuan perdana, pertemuan pertama yang diikuti, yang akan dijalani oleh semua mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari uh, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga dari kampus yang berasal dari luar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebagai informasi, untuk jumlah peserta pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dari luar UMJ, alhamdulillah sekitar 30-an mahasiswa dan mahasiswi yang bergabung dengan kita di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk mengikuti program Permata Sakti yang merupakan salah satu perwujudan dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, salah satu program yang diselenggarakan, salah satu program yang menjadi fokus pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini bentuk realisasinya salah satunya dengan cara memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengambil mata kuliah atau mengikuti perkuliahan, baik itu lintas prodi, kemudian lintas fakultas maupun lintas universitas. Untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas ini, komposisinya alhamdulillah 30 dari luar Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian insya Allah ada 10 orang mahasiswa dari lingkup internal Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi total kurang lebih sekitar 40-an peserta yang menjadi peserta pada mata kuliah penelitian tindakan kelas ini. Oke, karena ini pertemuan perdana atau pertemuan pertama pada mata kuliah penelitian tindakan kelas pada program Permata Sakti ini, maka hal pertama yang tentunya akan saya lakukan adalah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian selain perkenalan, tentunya nanti akan ada overview of the subject atau akan ada paparan mengenai penelitian tindakan kelas secara umum, kemudian selanjutnya tentang deskripsi mata kuliah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research ini seperti apa, kemudian selanjutnya tentang apa sajakah yang akan dipelajari selama mengikuti perkuliahan Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas pada program Permata Sakti ini. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada semua peserta program Permata Sakti yang mengikuti perkuliahan penelitian tindakan kelas di Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya pada Fakultas Ilmu Pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Ya, nama saya Muhammad Sofyan Hadi. Ya, sehari-hari saya bekerja selaku tenaga pengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk background pendidikan, strata 1 itu saya menempuhnya di Universitas Islam Negeri Malang, kemudian selanjutnya untuk strata 2 dan strata 3 itu saya menempuh pendidikan di
Universitas Negeri Jakarta. Kemudian selain itu untuk mata kuliah yang saya ampu selama ini, karena basic saya dari pendidikan bahasa Inggris, maka mata kuliah yang saya ampu itu ada 4 skill atau 4 keterampilan dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ada research methodology, ya, ada metodologi penelitian. Kemudian selanjutnya ada language testing. Ya, itu merupakan mata kuliah yang saya ampu ketika mengajar pada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, untuk pengalaman mengajar, alhamdulillah pengalaman mengajar itu ketika dari strata 1 itu alhamdulillah saya sudah mulai mengajar pada tingkat yang sekolah dasar, kemudian pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Ya, jadi sudah ada basic sebelumnya untuk mengajar anak-anak di lingkungan SD, SMP, dan SMA. Kemudian selanjutnya setelah perkenalan, setelah memperkenalkan diri, sekali lagi nama saya Muhammad Sofyan Hadi, teman-teman peserta program Permata Sakti tahun 2020 dari beragam universitas yang ada di Indonesia, bisa memanggil saya Muhammad, bisa memanggil saya Sofyan, atau bisa memanggil saya Hadi. Ya. Selanjutnya, setelah perkenalan, tidak lupa saya ingin memaparkan terlebih dahulu tentang apa sajakah yang akan dipelajari selama 1 semester, ya, selama 1 semester mengikuti perkuliahan pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi selama menempuh perkuliahan pada mata kuliah Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas, kurang lebih nanti insya Allah ada 16 kali pertemuan, ya, ada 16 kali proses pembelajaran yang akan kita jalani, dan kesemuanya itu nanti akan ada mix, ya, jadi akan ada synchronous, kemudian ada asynchronous kind of teaching and learning process, ya. Jadi nanti ada virtual conference atau video conference yang langsung akan kita lakukan menggunakan e-learningnya UMJ. Kemudian selain virtual atau selain video conference itu tadi, nantinya akan ada juga kegiatan proses belajar mengajar kita dengan menggunakan forum diskusi, ya, kemudian juga dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Learning Management System yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Kemudian selain itu, pada perkuliahan yang akan teman-teman ikuti nanti untuk penelitian tindakan kelas ini terdiri, tadi sudah saya sebutkan, ada sekitar 16 kali pertemuan. Ya. Untuk pertemuan pertama, itu kita masih pada tahapan untuk perkenalan, kemudian selanjutnya tentang an introduction to the subject, ya, pengenalan tentang classroom action research. Kemudian juga apa sajakah yang dipelajari pada mata kuliah Classroom Action Research ini. Oke, kita mulai dengan apa sajakah yang akan dipelajari oleh teman-teman peserta Permata Sakti tahun 2020 ini pada mata kuliah Classroom Action Research. Jadi ada banyak sekali yang akan teman-teman pelajari tentang penelitian tindakan kelas, ya. Hal yang pertama yang akan dipelajari tentunya adalah pemahaman awal terkait dengan pengertian apa itu penelitian tindakan kelas, ya. Sebelum kita mulai pada
pemahaman tentang penelitian tindakan kelas. Nanti insya Allah kita akan mulai membahas tentang apa itu penelitian, kemudian apa itu penelitian tindakan, kemudian apa itu penelitian tindakan kelas, kemudian ada juga penelitian tindakan sekolah. Nah, jadi nanti kita akan berupaya untuk membedakan antara penelitian tindakan, kemudian selanjutnya ada penelitian tindakan kelas, dan ada penelitian tindakan sekolah. Ya. Jadi itu untuk pertemuan kita yang pertama. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentunya tentang karakteristik, ya, karakteristik penelitian tindakan kelas itu seperti apa, ciri-ciri dari sebuah penelitian tindakan kelas yang harus ada ketika teman-teman nanti melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian selain ciri-ciri atau karakteristik penelitian tindakan kelas, selanjutnya tentunya ada scope, ya, ada batas atau ada fokus yang ada pada penelitian tindakan kelas. Ya, jadi apa sajakah yang menjadi fokus pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kemudian setelah fokus pada penelitian tindakan kelas, nantinya akan ada juga model-model penelitian tindakan kelas. Ya, model-model penelitian tindakan kelas ini tentunya merujuk pada beragam pendapat para pakar, ya, uh, beragam konsep-konsep, beragam teori-teori relevan yang membahas tentang model-model penelitian tindakan kelas. Kemudian selain itu, selain model-model penelitian tindakan kelas, kemudian akan ada juga tentang bagaimana menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi nantinya akan ada tahapan untuk mempelajari seperti apa sajakah proposal yang ada pada penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi nanti insya Allah untuk pertemuan kita selama kurang lebih 16 kali pertemuan, nanti paling tidak ketika sudah pertemuan berakhir, maka teman-teman para peserta Permata Sakti tahun 2020 ini paling tidak sudah mampu untuk menyusun suatu bentuk atau suatu proposal penelitian tindakan kelas. Sehingga nantinya ketika teman-teman Permata Sakti sudah menjadi seorang guru, ya, sudah bisa untuk membuat atau memulai melakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Karena penelitian tindakan kelas itu merupakan suatu penelitian yang biasanya atau yang lazimnya dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendidik, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi ketika teman-teman Permata Sakti ini masih belum menjadi seorang guru atau belum menjadi seorang pendidik, maka belum saatnya atau belum waktunya untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, karena sekali lagi penelitian tindakan kelas salah satu hal yang harus diperhatikan adalah teman-teman Permata Sakti harus sudah sebagai seorang guru terlebih dahulu atau sudah sebagai seorang pendidik. Ya, sehingga nanti kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan itu merupakan upaya secara simultan atau secara terus-menerus yang dilakukan oleh teman-teman Permata Sakti untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas pembelajaran yang terjadi di ruang kelas. Ya. Jadi secara sepintas saya kira itu yang akan dipelajari pada mata kuliah Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Kemudian selain itu, selain beberapa hal tadi, mungkin kita harus membahas juga tentang konsep dasar yang dinamakan penelitian tindakan kelas. Ya.
Tadi secara sepintas saya sudah sempat jelaskan bahwasanya penelitian tindakan kelas itu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendidik yang bertujuan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi penelitian tindakan kelas itu merupakan suatu tugas yang dilakukan oleh seorang guru profesional atau seorang pendidik profesional yang secara terus-menerus melakukan improve, melakukan peningkatan, melakukan pengembangan terkait dengan bagaimana mengajar, terkait dengan penggunaan strategi, metode, ataupun pendekatan baru dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga harapannya dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, maka nantinya semua siswa, peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran ketika teman-teman Permata Sakti nanti menjadi seorang guru atau pendidik mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal atau mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Sehingga nantinya muaranya akan melahirkan para peserta didik yang siap atau mampu bersaing di masa depan. Penelitian tindakan kelas ini mempunyai ciri khusus, ya, ciri khusus yang tidak terdapat pada penelitian-penelitian formal pada umumnya atau penelitian-penelitian populer lainnya. Ya, salah satu ciri khusus yang menjadi ciri khas dari penelitian tindakan kelas itu adalah adanya siklus, ya, adanya cycles dalam bahasa Inggrisnya, ada siklus yang terjadi dalam tahapan penelitian tindakan kelas, ya, siklus yang selama ini sudah umum dilakukan ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Itu yang pertama dimulai dari planning atau perencanaan, kemudian selanjutnya di implementing atau acting, ya, ada pelaksanaan atau tindakan, kemudian selanjutnya ada observasi, observe, ya, kemudian yang terakhir itu ada refleksi, ya. Jadi keempat tahapan ini mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan atau tindakan, kemudian ada selanjutnya ada observasi, dan yang terakhir ada refleksi. Itu merupakan tahapan-tahapan umum yang menjadi ciri khas dari penelitian tindakan kelas, ya. Kemudian selain itu, selain ciri khas ada siklus yang ada di dalam penelitian tindakan kelas, beberapa pakar penelitian itu menyarankan atau memberikan rekomendasi bahwasanya ketika penelitian tindakan kelas itu dilakukan, maka minimum itu ada 2 cycles di dalamnya atau 2 siklus yang ada pada tahapan proses penelitian tindakan kelas. Kalau misalnya dalam siklus 1 itu ada 3 atau 4 kali pertemuan, kemudian begitu juga dalam siklus 2 ada 3 atau 4 kali pertemuan, maka paling tidak satu penelitian tindakan kelas yang sudah selesai itu mencakup atau sampai 6 atau 8 kali pertemuan yang dilakukan sekali lagi oleh seorang guru di dalam proses penelitian, ya. Jadi ketika ketika seorang guru sudah berhasil meningkatkan misalnya kemampuan untuk membaca, meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat, meningkatkan apalagi meningkatkan kemampuan para peserta didik mereka pada siklus kedua dalam penelitian tindakan kelas, maka tidak perlu lagi ada siklus lanjutan. Ya, jadi siklus pertama, siklus kedua sudah selesai, kemudian kriteria keberhasilan tindakannya itu sudah tercapai pada siklus 2, maka tidak perlu lagi ada siklus lanjutan sampai siklus 3 ataupun siklus 4.
ya. Akan tetapi sebaliknya, ketika misalnya pada siklus pertama itu belum tercapai, siklus kedua juga belum tercapai, maka harus dilanjutkan pada siklus ketiga ataupun siklus keempat sampai kriteria keberhasilan tindakan itu dapat tercapai. Ya, jadi yang menjadi rujukan, yang menjadi pertimbangan adalah refleksi pada setiap akhir siklus yang dilakukan oleh seorang peneliti. Ya. Sekali lagi, peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini merujuk kepada seorang guru atau seorang pendidik. Kemudian, selain ada siklus tadi, merupakan ciri khas dari penelitian tindakan kelas, ciri khas lainnya dari PTK atau Classroom Action Research itu juga merupakan penelitian yang sifatnya kolaboratif. Ya, jadi ada kolaborasi di dalamnya. Ya. Jadi kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas itu bermakna akan ada kolaborasi antara seorang guru atau pendidik itu dengan kepala sekolah, kemudian ada kolaborasi antara guru dan siswa tentunya, kemudian juga ada kolaborasi antara teman sejawat antar guru, kemudian juga ada kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika seorang guru akan melakukan penelitian tindakan kelas. Oke, konsep lainnya untuk penelitian tindakan kelas itu dikenal dan mulai berkembang di Indonesia itu sejak tahun 1980-an. Ya, jadi kalau misalnya sekarang sudah 2020, berarti kurang lebih penelitian tindakan kelas itu sudah sekitar 40 tahunan eksis dan ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman Permata Sakti ini sudah sering mendengar penelitian tindakan kelas yang dilakukan misalnya oleh guru, oleh pendidik, oleh dosen, ya penelitian tindakan kelas itu sudah ada dan sudah dilakukan di Indonesia, sekali lagi kurang lebih sudah selama 40 tahunan, ya. Bagi usia seseorang itu merupakan sudah usia yang sangat matang, saya kira, sehingga kegiatan penelitian tindakan kelas itu merupakan kegiatan penelitian yang terus-menerus dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendidik, sekali lagi tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, meningkatnya kualitas pembelajaran itu tentunya sesuai dengan tujuan awal ketika para siswa atau peserta didik mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas. Oke, selanjutnya setelah tadi ada perkenalan, kemudian ada overview of the subject atau paparan tentang hal apa sajakah yang nantinya teman-teman Permata Sakti 2020 ini akan ikuti pada perkuliahan penelitian tindakan kelas, ya. Jadi selain itu kemudian ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan. Pertama, kegiatan perkuliahan kita nanti insya Allah karena sekarang masih masa pandemi, maka kegiatan perkuliahan akan kita lakukan secara virtual atau secara daring atau online. Dan konsepnya nanti insya Allah kalau misalnya pada pertemuan pertama ini berupa video pengantar tentang mata kuliah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research, maka selanjutnya nanti pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai berakhirnya semester ini, insya Allah kita akan mix atau kita akan blend dengan pertemuan melalui Zoom meeting atau melalui aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Kemudian selain pertemuan melalui video conference, kemudian ada juga
melalui video pembelajaran seperti ini. Insya Allah nantinya karena tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah untuk menyiapkan para peserta Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020 ini untuk mampu membuat proposal penelitian tindakan kelas. Maka nantinya insya Allah tiap pertemuan nanti kita akan bahas juga tentang judul-judul penelitian tindakan kelas itu seperti apa, kemudian variabel-variabel yang ada dalam penelitian tindakan kelas itu apa saja kah, ya, sehingga nanti teman-teman sudah punya satu proposal yang selesai dan satu proposal yang bisa nanti teman-teman gunakan ketika akan melakukan penelitian tindakan kelas, ya. Selain itu untuk kehadiran saya kira relatif sama, ya. Jadi untuk kehadiran teman-teman nanti karena proses pembelajaran kita ini daring, nanti akan dilakukan absensi atau kehadiran dengan menggunakan e-learning yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, untuk kriteria penilaian, ya, untuk kriteria penilaian itu tentunya ada pada kehadiran setiap kali tetap muka atau setiap kali proses pembelajaran, kemudian ada pemahaman materi, kemudian selanjutnya ada dari kuis atau dari latihan, dari tugas-tugas yang diberikan. Selain itu nanti ada dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk bisa mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian tindakan kelas ini, maka nanti teman-teman Permata Sakti diharapkan paling tidak sudah mengikuti proses pembelajaran ini tingkat kehadirannya mencapai 95%. Ya, 95% dari 16 kali pertemuan. Ya, itu merupakan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian untuk kendala, ada beberapa kendala yang telah disebutkan oleh teman-teman peserta Permata Sakti tahun 2020 ini yang telah dikemukakan melalui chat WhatsApp, ya, di grup WhatsApp kita. Ada yang mengatakan bahwasanya jadwal untuk penelitian tindakan kelas itu masih ada yang bentrok dengan kampus lain. Jadi insya Allah nanti mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan menyesuaikan agar perkuliahan pada penelitian tindakan kelas ini bisa berlangsung dengan lancar, jadi teman-teman juga masih tetap bisa mengikuti proses perkuliahan di perguruan tinggi asal ataupun di perguruan tinggi lain pada program Permata Sakti ini. Ya, jadi harapannya nanti tentunya semuanya bisa mengikuti tahapan proses pembelajaran penelitian tindakan kelas, ya, selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Hal lainnya yang ingin saya sampaikan juga, karena hari ini atau video ini merupakan video perdana, video pertama kita untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jadi nanti saya sangat berharap kepada teman-teman Permata Sakti, ya, peserta Permata Sakti, untuk bisa memperkenalkan diri melalui komennya, melalui komentar-komentar yang ada pada video ini. Jadi video ini insya Allah segera akan saya upload, kemudian nantinya teman-teman peserta Permata Sakti tahun 2020 ini dapat menyebutkan nama kalian siapa, kemudian selanjutnya nanti hobi apa, kemudian dari perguruan tinggi mana. Jadi paling tidak nanti ketika saya membaca komentar yang ada pada video ini, saya sudah mulai bisa mengenal, ya, teman-teman peserta Permata Sakti ini.
Dan insya Allah nantinya setiap kali pertemuan kita selama kurang lebih 16 kali pertemuan, nanti secara rutin setiap minggu setelah kita melakukan proses pembelajaran, ya kegiatan belajar mengajar, maka nantinya setiap minggu pula akan saya upload, ya akan saya upload video ketika kita melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, maka saya meminta untuk teman-teman peserta Permata Sakti tahun 2020 ini untuk silakan subscribe atau berlangganan pada channel ini, channel yang insya Allah akan saya gunakan untuk mengupload tiap materi ajar yang akan dipelajari oleh teman-teman peserta Permata Sakti ini. Ya. Kemudian selain itu, karena sekali lagi karena proses pembelajaran kita nanti akan kita lakukan secara daring, maka untuk interaksinya, sekali lagi untuk interaksi, nanti mudah-mudahan akan ada forum diskusi, kemudian juga ada forum tanya-jawab, baik itu pada komentar yang ada pada video ini maupun pada forum diskusi yang ada pada e-learning Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sehingga keaktifan, kemudian peran serta dari teman-teman peserta Permata Sakti ini dapat terlihat ketika mengikuti proses pembelajaran. Ya, jadi harapannya nanti mudah-mudahan kegiatan perkuliahan penelitian tindakan kelas Permata Sakti ini dapat berlangsung sesuai dengan harapan kita bersama, dan teman-teman juga nanti mendapatkan hal-hal baru ya yang sebelumnya mungkin belum pernah dipelajari. Kemudian juga hal lainnya yang perlu difahami oleh teman-teman peserta Permata Sakti ini, program Permata Sakti salah satu tujuannya adalah untuk mengenalkan, ya, untuk bisa memahami beragam budaya dari perguruan tinggi yang berbeda. Ya, jadi nanti insya Allah teman-teman yang berasal dari luar Universitas Muhammadiyah Jakarta nantinya akan bertemu dengan teman-teman yang menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Akan ada pertukaran budaya, kemudian akan ada diskusi-diskusi tentang beragam perbedaan, beragam kekayaan masing-masing budaya di perguruan tinggi para peserta Permata Sakti ini. Sehingga harapannya ketika sudah menempuh perkuliahan nanti di Universitas Muhammadiyah Jakarta, paling tidak para peserta Permata Sakti yang berasal dari luar UMJ nanti mempunyai pengetahuan atau wawasan-wawasan baru terkait dengan budaya, terkait dengan hal-hal yang menjadi ciri khas, hal-hal yang menjadi fokus pada tiap universitas, ya. Jadi mungkin untuk pertukaran budaya atau apresiasi budaya ini nanti kita akan lakukan diskusi-diskusi, kita akan lakukan virtual talk yang tentunya nanti insya Allah di luar proses pembelajaran penelitian tindakan kelas. Ya, jadi untuk yang pertukaran budaya tadi itu pemahaman lintas budaya tadi itu merupakan hal tambahan yang juga diharapkan ada atau diharapkan terjadi pada pelaksanaan program Permata Sakti ini. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini, teman-teman. Jadi saya recap semuanya ya. Jadi tadi alhamdulillah saya sudah berusaha untuk menjelaskan tentang tadi ada perkenalan terlebih dahulu. Setelah perkenalan, kemudian saya juga sudah menyebutkan tentang hal-hal apa sajakah, topik-topik apa sajakah yang nantinya akan teman-teman pelajari ketika mengikuti perkuliahan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Kemudian tadi juga secara sepintas sudah saya jelaskan ke teman-teman konsep umum atau secara singkat tentang apa itu penelitian tindakan kelas, ya. Kemudian tadi juga saya sudah menjelaskan tentang program Permata Sakti ini, ya. Kemudian selain itu ada berapa peserta Permata Sakti juga tadi sudah saya jelaskan. Insya Allah nanti sekitar 40-an mahasiswa, 10 dari lingkup Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan ada 30 mahasiswa dari beragam universitas yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu juga tadi saya sudah jelaskan tentang peraturan yang harus dipahami, peraturan yang harus dijalankan nanti oleh teman-teman Permata Sakti ketika mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu juga tadi sudah saya jelaskan tentang teknis pembelajaran kita nantinya, karena sekarang masih dalam masa COVID, ya, jadi nanti semua proses pembelajaran insya Allah akan kita lakukan secara daring atau secara virtual. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan tentang penilaian seperti apa, kemudian persyaratan untuk mengikuti ujian tengah semester, kemudian persyaratan untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Saya kira itu saja tadi yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman peserta perkuliahan penelitian tindakan kelas pada program Permata Sakti di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2020. Ya. Jadi sekali lagi salam kenal semuanya. Mudah-mudahan pada perkuliahan ini nanti yang akan kita lakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, kita sama-sama bisa mempelajari hal-hal baru, kita sama-sama bisa berdiskusi, ya, kita sama-sama bisa meningkatkan pemahaman kita tentang penelitian tindakan kelas. Ya, itu saja yang bisa saya paparkan pada pertemuan perdana atau pertama pada hari ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang jelas, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya, ada saran dari teman-teman peserta Permata Sakti ini, silakan nanti memberikan komentar, saran ataupun pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada pada video ini. Dan saya akhiri pertemuan perdana kita kali ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.